Yes, gua berani jawab, bisa. Hey sobat! Ya kalian, pernah nggak sih kalian dengar statement kalau Gen Z itu generasi yang paling lazy? Yap, malas. Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa fakta dan data tentang apa kemalasan generasi milenial yang disebut Gen Z. Sekaligus ada tips yang bisa kalian coba untuk mematahkan stigma kalau Gen Z itu bukanlah pemalas. Jadi silahkan yang mau buat kopi atau tehnya dulu, cari posisi nyaman, simak sampai habis video ini. Oke, kita mulai. Jadi menurut Badan Pusat Statistik yang dilansir oleh beberapa media informasi dan data statistik di 2023 hingga 2024. Ada sekitar 9,9 juta Gen Z di Indonesia yang tidak bekerja dan tidak sedang bersekolah atau menerima pelatihan. Ini yang sering disebut NEET. Not in Employment, Education or Training. Alias nganggur. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngejudge ya. Ada beberapa faktor lain yang bikin angka ini jadi meninggi, dan salah satunya adalah kesulitan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak. Tapi tenang. Gua gak bahas soal survei dan data ini, tapi jika memungkinkan, next kita akan obrolin di sesi berikutnya. Oke, sekarang coba jawab jujur nih, siapa yang sehari bisa lebih dari 6 jam scrolling di media sosial? Posting video di Facebook, bales komen WhatsApp, asik main game online, nontonin konten Panji Arsy, sampai menuhin belanjaan di keranjang kuning, dan lain sebagainya. Dan ternyata menurut fakta juga datanya, 35% Gen Z di Indonesia, rela ngabisin waktu lebih dari 6 jam sehari memakai internet. Meski banyak banget statement di luar sana yang bilang, ya pantas aja males, kerjanya cuma rebahan main HP doang. Apa ya sampai segitunya ya? Jujur buat gua pribadi, gak berani berasumsi lebih jauh dan menganggap kayak media sosial itu, cuma untuk hiburan dan tempat membuang-buang waktu. Kenyataannya banyak juga kok yang gunain itu buat belajar sampai dengan mengoptimalkan pekerjaannya. Dan udah semestinya kita juga harus lihat dari sisi yang berbeda. Karena fakta lainnya, Gen Z di Indonesia punya tingkat literasi digital yang lebih tinggi sekitar 60% dibanding generasi sebelumnya kayak gua ini. Dan itu artinya, mereka lebih terbiasa dalam hal teknologi dan internet. Oke, sekarang kita ke tahap sisi gelap atau kontranya gua di konten kali ini. Ternyata, Gen Z punya prevalensi depresi tertinggi yaitu 2% di antara generasi sandwich atau generasi sebelum-sebelumnya. Ini bisa jadi salah satu alasan kenapa banyak orang berasumsi kalau Gen Z itu tempe banget, manja, dan problematik. Contoh, terlalu dramatis, susah diatur, gampang burnout, dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat sulit menyatukan idealisme Gen Z untuk sebuah kemajuan bersama. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari fakta data-data pada generasi milenial atau yang disebut Gen Z ini? Pertama, jangan langsung ngejudge kalau lihat remaja atau anak muda zaman now sering main HP, PC, laptop maupun gadget lainnya. Karena tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya sedang mempelajari apa yang dia senangi untuk mengasah kreativitas, hobi atau pekerjaannya. Kedua, berikan dukungan lebih buat para Gen Z dalam mengakses tentang pengetahuan, pendidikan, kreativitas, pekerjaan, juga layanan kesehatan mental. Karena hal ini penting banget supaya mereka bisa berkembang lebih maksimal. Dan ketiga, jadilah generasi yang saling mendukung dalam hal kemajuan dan kepentingan bersama, hingga mengarah pada satu titik yang sama. Berikan juga kesempatan dan tantangan sesuai dengan porsinya, karena setiap generasi punya tantangan dan kelebihannya masing-masing. So, gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Gen Z itu layak dilabelin pemalas, cuma karena kebiasaan mengakses digitalnya mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian para Gen Z yang masih penasaran dengan janji gua buat ngasih kalian sedikit tips sederhana dan menepis stigma yang beredar bahwa Gen Z itu pemalas. Tenang, diseruput aja dulu kopi atau tehnya karena di sesi berikutnya gua akan bahas gimana cara mengetahui minat bakat dan talenta buat kalian. A few moments later. Hai, sobatku. Pernah gak kalian merasa bingung, apa sih sebenarnya minat atau bakat terpendam kalian?
Tenang. Lo nggak sendirian kok brother, karena di video ini, gua bakal kasih tahu lo cara mudah dan menyenangkan gimana mengetahui atau mengidentifikasi minat dan talenta tersembunyinya kalian. Jadi please jangan di-skip, tapi tonton sampai habis ya. Balik lagi sama gua Panji Ar-Rashi di channel ini. Seperti janji gua barusan, kali ini kita bakal bahas tentang pengembangan diri, karir juga motivasi. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya jika kalian merasa konten ini bisa ngasih insight buat kalian. Oke, dari video di awal barusan, gua agak skeptis aja sih kalau kalian para Gen Z sebetulnya bukanlah orang-orang tim rebahan, pemalas yang mageran, juga yang cuma pengen enaknya doang. Melainkan belum nemu aja yang namanya bakat dan talentanya kalian. Iya kan? Dan karena itulah, hari ini gua bakal sharing ke kalian, beberapa cara juga tips yang menurut gua efektif, buat nemuin bakat juga talenta yang tersembunyi. Dan tanpa harus membuang-buang kuota kalian, yuk langsung aja. Jadi gimana sih cara kita nemuin minat dan talenta kita yang mungkin masih bersembunyi itu? Pertama, coba cari tahu dan pikirkan aktivitas apa yang bikin kalian sampai lupa waktu. Biasanya, hal ini adalah sesuatu yang benar-benar bikin kalian semangat dan enjoy melakukannya. Kedua, coba ingat-ingat lagi feedback positif atau sedikit banyaknya pujian dari orang lain. Apa hal-hal yang sering orang lain bilang kalau lo itu bagus melakukannya. Hal itu juga bisa jadi petunjuk tentang bakat tersembunyi kalian. Ketiga, coba eksplorasi hal-hal positif yang belum pernah lo lakuin sebelumnya. Jangan takut mencoba sesuatu yang berbeda. Karena terkadang kita baru tahu kalau ternyata kita punya bakat tertentu setelah kita berhasil mencobanya terlebih dulu. Keempat, introspeksi diri. Luangkan waktu untuk benar-benar merenung tentang hal apa yang pernah membuat kita merasa gagal juga kecewa saat melakukannya. Dan mulailah berfokus pada kebiasaan positif berikutnya. Yang kelima, tanya teman dekat juga keluarga. Karena terkadang, orang terdekat kitalah yang bisa melihat potensi juga kekurangan yang kita sendiri nggak menyadari itu. Jangan ragu menanyakan hal itu, dan catat apa yang menurut mereka ideal untuk kalian lakuin dan seriusin. Terakhir, buatlah jurnal atau catatan harian. Tulis aktivitas apa saja yang kalian lakuin setiap hari dan bagaimana perasaan lo setelah melakukannya. Ini bisa membantu kalian melihat pola minat dan bakat kalian yang sebenarnya. Nah, itulah beberapa cara sederhana buat mengidentifikasi minat dan talenta tersembunyi kalian. Perlu diingat nih ya, proses ini butuh waktu. Jadi ya sabar aja dan yang terpenting terus bereksplorasi dan terus nikmatin setiap prosesnya. Perlu kalian tahu, gua pun juga pernah ngerasain hal yang sama saat itu. Bingung, dan coba cari tahu juga nentuin kemana hobi, passion, serta bakat gua ini akan mengerucut. Tapi setelah gua jalanin metode barusan, dan coba berbagai hal baru, mengulangi sesuatu yang positif dengan sabar, akhirnya gua bisa nemuin irisan terakhir yang sangat gua suka dan nikmatin. Jadi, jangan pernah ragu buat mencoba hal-hal baru kalian. Oh iya, sekarang udah waktunya nih, gua akan kasih kalian satu tips khusus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk lo coba. Dan pastinya tips ini buat kalian yang memang belum ngeh, gimana cara mengetahui minat bakat atau passionnya kalian. Kita langsung aja. Mulai. Yap, mulai. Yes, mulai. Mulailah mencari informasi, mulailah mempelajari, mulailah beraksi, dan mulailah untuk mengulanginya, sampai akan ada di mana satu titik yang membuat lo merasa nyaman dan bahagia saat lo akan memulainya. Itu aja. Lah, ini sih abstrak bang. Dimana gua mulai cari informasinya? Apa contoh konkret yang bisa gua pelajarin, dan gimana cara beraksinya? Yes, mungkin itu klaim yang biasanya terlontar dari sebagian kecil kalian para Gen Z. Dan di sini gua berusaha untuk mengerti kegelisahannya kalian. Oke, ini sekedar bocoran dari yang biasanya gua lakuin untuk memulai ini, yaitu, mulailah dari dan atau dengan hal-hal yang terdekat dulu. Mau lo butuh informasi, butuh ilmu, belajar ngaji, belajar usaha dan apapun aksi yang berpotensi bisa menemukan minat bakat dan passion lo. Ingat ya, mulai dari yang terdekat dulu. Tapi kalau lo gak bisa nemuin sesuatu yang lo butuh di sekeliling lo, coba gunakan jempol lo dengan bijak. Oke. Mulailah dengan cari konten-konten yang kalian suka dan butuhkan sebagai pengembangan diri kalian seperti browsing website, media sosial seperti YouTube ini, Facebook, Instagram dan sebagainya.
Pelajari setiap materi yang disampaikan dan cobalah ikuti tantangannya kalau perlu join ke kelasnya mereka, baik secara online maupun offline. By the way, gua disclaimer ya. Tips ini coba gua share buat temen-temen para Gen Z yang memang belum tahu cara nemuin minat bakat dan passionnya kalian, dan gua berharap banget apapun yang gua sampein di video ini, gak kalian telan mentah-mentah. Tapi, seandainya bisa jadi referensi dasar untuk mengembangkan diri kalian, alhamdulillah. Nah, itulah tadi tips juga cara mengidentifikasi minat dan talenta yang tersembunyi buat kalian. Semoga konten ini bisa memberi manfaat juga wawasan baru, dan gua sangat berharap kalian bisa secepatnya menemukan itu. Dan tentunya juga dapat membuka jalan rezekinya kalian. Buktikan kalau kalian para Gen Z bukanlah generasi pemalas, juga yang cuma pengen enaknya doang. Well, seperti biasa jika di antara kalian juga punya pengalaman maupun tips selain yang gua jabarkan tadi, tolong di-share juga di kolom komentar ya. Segitu dulu konten video yang bisa gua share, jika berkenan tekan icon like, subscribe dan nyalain loncengnya supaya gua terus semangat lagi bikin dan upload video konten yang lebih baik ke depannya. Terima kasih udah nyimak konten ini sampai habis, bakar terus semangat lo, dan nikmatin aja setiap prosesnya. Assalamualaikum.